Selamat datang, berjumpa lagi di Nanya Mulu. Tapi kali ini Nanya Mulunya spesial karena ini edisi belajar dari Quora. Halo teman-teman semua, sudah lama tidak ketemu di video Nanya Mulu. Dan kali ini kita kembali lagi untuk bertanya-tanya. Namun mulai dari edisi kali ini Nanya Mulu akan punya versi spesial, yaitu Nanya Mulu belajar dari Quora. Buat yang belum tahu, jadi Quora itu adalah salah satu sosial media di mana di sana itu kita bisa tanya jawab bersama Quoran lain. Quoran itu adalah sebutan untuk orang yang bergabung di Quora. Jadi ada macam-macam pertanyaan tentang hidup, tentang pengetahuan, tentang wawasan, tentang info-info. Jadi ada banyak sekali tema pertanyaan dan jawaban dari Quora lain yang sangat membantu kita untuk memahami segala sesuatu. Jadi malam ini kita akan belajar dari Quora dan saya akan memilihkan beberapa pertanyaan yang bagus yang mungkin bisa menambah wawasan kita. Teman-teman, jadi langsung aja pertanyaan dari Quora yang kayaknya seru yang baru saya dapetin barusan. Pertanyaannya adalah kenapa di setiap desain iklan produk Apple menunjukkan jam 9.41? Oh iya ya, saya juga nggak ngeh dan nggak sadar, tapi memang iya. Di sini ada foto produk, nanti akan teman-teman bisa lihat juga. Di setiap foto produk Apple itu menunjukkan jam 9.41. Kira-kira kenapa? Langsung aja saya bacain jawabannya dari Tulus Darmawan, salah satu koran. Saya baru sadar bahwa hampir di setiap iklan atau peluncuran produk Apple Inc., entah itu iPhone, MacBook, iPod, atau Apple Watch, pada tampilan layar gawainya menunjukkan waktu yang sama, yaitu pukul 9.41 AM atau 9.41 pagi. Rupanya pada tanggal 9 Januari 2007 pada pukul 9.41, Steve Jobs untuk pertama kalinya memperkenalkan iPhone pertama pada khalayak umum. Sehingga itulah alasan kenapa di setiap produk Apple ada terpampang jam 9.41. Wih, ini pengetahuannya sederhana tapi menambah ini ya wawasan kita. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan teman-teman. Sampai detik ini kira-kira udah bertambah wawasannya? Mudah-mudahan ya teman-teman. Baik, pertanyaan berikutnya barusan juga saya temukan, masih dari belajar dari Quora. Bagaimana jika belut listrik disetrum? Apakah akan mati atau semakin kuat? Oh iya juga ya, kira-kira kalau kita nyetrum belut listrik, apakah listriknya nambah kayak HP, kayak dicas gitu, atau malah mati belutnya? Jadi ini jawaban dari Krisandi, salah satu Quoran juga. Andaikan belut listrik ada di anime, mungkin saja belut listrik bakal berevolusi atau malah tambah kuat. Ya, itu jawaban bercanda. Nah, ini jawaban seriusnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa belut listrik dapat menghasilkan impuls listrik bertegangan 860 volt. Impuls itu adalah momentum ya teman-teman. Jadi kejutan listrik sebesar 860 volt. Jadi layaknya sebuah petir listrik yang dihasilkan secara singkat, dan belut listrik perlu beristirahat terlebih dahulu sebelum dapat menghasilkan impuls listrik lagi. Jadi listriknya itu enggak yang ngalir terus menerus, tapi bersifat tembakan atau kejutan aja gitu teman-teman. Mengingat bahwa belut listrik memiliki lapisan lemak untuk melindungi dirinya sendiri, wah, jadi kita tahu nih listrik dari belut itu tidak akan menyetrum dirinya karena dia ada lemak pelindungnya. Kita lanjut, mengingat bahwa belut listrik memiliki lapisan lemak untuk melindungi dirinya sendiri dari impuls listrik yang dihasilkannya, maka saya asumsikan bahwa daya tahan belut listrik berada pada level tegangan 860 volt, di mana level tegangan ini hanya berlaku jika yang dikenakan ke belut listrik adalah impuls listrik, artinya hanya kejutan atau listrik sepersekian detik. Dari poin-poin yang dijelaskan di atas, kita dapat menyimpulkan dua cara untuk menyetrum belut listrik. Yang pertama, berikan belut listrik impuls yang lebih dari yang dapat dia tahan. Artinya dengan memberi impuls lebih dari 860 volt, maka belut listrik akan kesetrum karena lemaknya tadi kan cuma bisa menahan sampai 860 volt. Terus juga yang kedua,
kita menyetrum belut listrik tadi dengan listrik yang kontinu atau berkesinambungan. Artinya listriknya terus-terusan kita berikan atau tidak putus-putus, maka belut listrik tadi akan tersetrum. Jadi kalau setruman kamu tidak memenuhi 2 kriteria tadi, maka belut listrik tidak akan merasa tersetrum. Jadi itu jawaban dari teman kita Krisandi di Quora. Terima kasih ya. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk edisi Nanya Mulu kali ini. Pertanyaannya adalah, apa hal teraneh yang pernah kamu lihat? Dan jawaban dari salah satu teman kita di Quora, aslinya jawabannya dari Cuwebuka Sunday dan diterjemahkan oleh Yoga Octavians. Jadi apa hal teraneh yang pernah kamu lihat? Jawabannya sulit untuk dipercaya. Pria ini mengangkat tangannya ke atas selama lebih dari 45 tahun. Jadi adalah salah seorang pria dari India yang mengangkat tangannya selama 45 tahun. Sadhu Amarbarti dari India mengklaim bahwa ia telah mengangkat tangan kanannya ke atas selama lebih dari 45 tahun sebagai tanda kesetiaannya pada Dewa Siwa. Pada tahun 1973, ia memutuskan untuk mengangkat tangannya 90 derajat. Jari tangannya dikepalkan, sela-sela jarinya memutih dan membusuk serta kuku tangannya memanjang dan berpilin. Lalu pada tahun 1970, ia meninggalkan pekerjaan istri dan 3 orang anaknya untuk mengejar kesetiaannya pada Dewa Siwa. 3 tahun kemudian ia merasa masih sehat dan memutuskan mengangkat kembali tangan kanannya dan tetap mengangkatnya dengan tujuan agar terhindar dari kemewahan duniawi. Jadi itu dia hal teraneh yang mungkin bisa mengejutkan kita pada hari ini. Dan terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di Nanya Mulu edisi berikutnya.